Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ili Supendi SPD dari SMA Negeri 1 Cicalengka, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Selamat menyaksikan. Model segitiga refleksi yang saya gunakan terdiri dari 1. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya akhirnya memahami. Yang kedua, setelah mempelajari modul 2.3 ini, akhirnya saya mampu. 3. Perasaan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini adalah. Dan yang keempat, setelah mempelajari modul 2.3 ini, target saya selanjutnya adalah. Segitiga yang pertama, setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya akhirnya memahami. 1. Coaching sebagai bentuk kemitraan antara seorang pendamping atau coach bersama dengan klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses secara kreatif. Dalam hal ini berarti coaching akan dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dan mutu pembelajaran kepada seorang guru maupun kepada murid. Yang kedua, paradigma berpikir coaching yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang selanjutnya bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang ketiga, tahapan tirta yang terdiri dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta penerapan hidup dengan tanggung jawab atas rencana aksi. Dan yang keempat, keberhasilan coaching ditentukan oleh 3 faktor kompetensi yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya akhirnya mampu. 1. Mempraktekkan coaching dengan tahapan tirta yang terdiri dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan 3 kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot bersama coachee. Yang ketiga, mengimplementasikan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang keempat, menerapkan komunikasi asertif, yaitu kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Yang ketiga, perasaan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini adalah 1. Saya merasa tertantang dalam menerapkan coaching kepada coachee dalam memberdayakan untuk menyusun solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, saya senang dapat menerapkan coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga proses coaching menjadi lebih terarah dan efektif. Dan yang ketiga, saya harus merasa semangat dalam menyusun rencana praktek coaching kepada rekan sejawat sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah mempelajari modul 2.3 ini, target saya selanjutnya adalah pertama, menerapkan praktek coaching dengan alur tirta kepada rekan sejawat dan murid dalam meningkatkan kinerja pembelajaran. Yang kedua, menerapkan 3 kompetensi inti dalam proses coaching yaitu kesadaran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, mengimplementasikan dengan baik prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikianlah jurnal refleksi demi mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.